Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita kembali lagi ke pembahasan di materi integral, ya. Melanjutkan video sebelumnya tentang integral tak tentu, gitu ya. Oke, insya Allah hari ini atau kali ini saya mau bahas tentang integral tentu yang diawali dengan teorema dasar kalkulus dan metode substitusi, ya. Karena sebelum masuk ke berbagai teknik pengintegralan, kita harus harus diperkenalkan dulu tentang integral tentu. Jadi biar nggak bolak-balik belajarnya. Oke. Lanjut, bismillah. Didahului oleh sebuah teorema, ya. Atau saya pakai merah deh. Mana nih? Didahului oleh sebuah teorema yang menyatakan bahwa ini teorema kedua fundamental kalkulus, ya. Jadi yang lebih sering terpakai itu untuk menyelesaikan integral tentu adalah teorema fundamental kalkulus yang kedua, ya. Teorema dasar kalkulus kedua, atau istilahnya seperti itu. Mungkin di buku sekolah SMA untuk materi integral juga ini diberikan sepertinya, ya. Jadi di sini saya ambil langsung dari buku kalkulus, penerbitnya adalah Purcell, ya, yang sering dipakai. Oke, di sini dikatakan di teorema tersebut, misalkan f itu adalah fungsi kontinu, ya kan, dan f itu dia selain kontinu karena terintegralkan atau terintegrasikan, ya, pada selang a, b, dan misalkan f itu adalah sembarang antiturunan atau sembarang integral pada f, ya, di interval a, b. Maka saya ulangi, misalkan f itu adalah sembarang antiturunan atau sembarang integral dari f kecil ini, ya kan, pada f di interval a, b, maka integral tentu ini atau teorema dasar kalkulus kedua menyatakan seperti ini. Jadi jika ada suatu fungsi yang diintegralkan dengan batas ini a, b ini, a ini adalah batas bawah dan b ini adalah batas atas, maka integralnya adalah integralkan dulu f, ya kan, integralkan dulu fungsi tersebut, lalu setelah diintegralkan baru dicari nilai dari batas-batasnya. Makanya di sini f besar di sini adalah integral, ya kan, integral dari f kecil, dan b ini adalah batas atas yang dimasukkan setelah yang disubstitusi setelah diintegralkan, lalu dikurangi dengan batas bawah yang disubstitusi ke fungsi yang telah diintegralkan. Nah, sebagian contoh seperti ini. Sebenarnya ini adalah kelanjutan dari integral tentu, ya, jadi tidak terlalu sulit sebenarnya. Oke, example 1, contoh 1. Tunjukkan bahwa integral batas bawah a sampai b dari k dx sama dengan k kali b kurang a, di mana k nya adalah satu konstanta. Sekarang kita jawab, ya. Kita sudah punya modal untuk menyelesaikan integral dengan integral tentu sebelumnya, ya. Oke, di sini dikatakan integral a sampai b dari k dx, ya kan, sebagaimana yang kita ketahui k di sini konstanta. Integral dari suatu konstanta terhadap di sini lihat x-nya gitu, atau terhadap variabel apa, maka kita tinggal tambahkan, kan, kita tinggal tambahkan variabelnya. Berarti ini akan menjadi k kali x, ya, k kali x, dimana, atau kita tulis sesuai aturan dulu deh, ya, kita tulis sesuai teorema biar biar terlihat fungsi teoremanya. Gini, integral a sampai b
A sampai B dari f(x) dx adalah ini. Sekarang saya tulis dulu, ini adalah f ya, fb integral dari k lalu dikurangi dengan fa ya, yang mana kita ketahui bahwa integral k dx, k adalah konstanta, maka di sini adalah kx gitu ya, kx. Saya tulis dulu kx, di mana x nya di sini kan ada batas a sampai b ya kan, batas atas dulu masukkan, berarti ini akan menjadi k dalam kurung b, x nya diganti batas atasnya dulu, lalu dikurangi dengan ka ya, atau bisa kita tulis sebagai k keluarkan faktor b dikurang a. Nah, seperti ini hasil integral dari k dx dengan batas atas dengan batas a sampai b ya. Maka integral a sampai b dari k dx adalah k kali b kurang a ya, terbukti, plus c ya, jangan lupa. Oh sorry, tidak plus c lagi karena dia sudah integral tentu. Nah, inilah bedanya antara integral tentu dengan integral tak tentu. Jadi ketika di integral tentu ya, ketika di integral tentu sudah tidak lagi plus c. Kenapa? Karena dia sudah bernilai suatu nilai gitu ya, suatu apa istilahnya, angka gitu ya, atau ya nilai gitu, bilangan, suatu bilangan, karena sudah dimasukkan batasnya gitu, dari a, batas bawahnya a sampai b gitu. Jadi tidak lagi plus c, tidak lagi jadi plus konstanta. Nah, itu bedanya antara apa namanya, integral tentu dan integral tak tentu ya. Jadi di integral tentu hanya dimasukkan batasnya. Setelah diintegralkan, sekali lagi saya tegaskan, setelah diintegralkan masukkan batas atasnya terlebih dahulu ya, substitusikan ke integral yang sudah diintegralkan, integran yang sudah diintegralkan dengan batas atas yang dikurangi dengan batas bawah. Oke, jadi itu contoh nomor 1. Jadi terbukti ya, ini terbukti untuk example 1. Oke, contoh 2. So that, tunjukkan integral x dx dengan batas a sampai b adalah b kuadrat kurang a, b kuadrat per a dikurang a kuadrat per a. Nah, ini sama juga halnya seperti contoh yang sebelumnya ya. Nah, kita ikuti teoremanya. Integral a sampai b dari x dx ya sama dengan apa, fb ya kan. F ini adalah apa namanya, fungsi yang setelah diintegralkan dari x gitu ya, dikurangi fa, dimana integral x dx yang seperti kita ketahui pangkatnya tambahkan 1, lalu di depannya atau di koefisien variabelnya pangkatnya jadi pecahan ya, 1 per pangkatnya. Lalu di sini kita punya batas atasnya adalah b dengan batas bawahnya adalah a. Sekarang kita masukkan setengah kali b yang dikuadratkan dikurangi dengan setengah kali a yang dikuadratkan, atau bisa kita tulis sebagai b kuadrat per 2 dikurangi dengan a kuadrat per 2. Nah, ini dia ya. Jadi integral a sampai b dari x dx itu terbukti adalah apa? B kuadrat per 2 dikurangi a kuadrat per 2. Nah, itu. Jadi mudah kan? Jadi integralkan terlebih dahulu, lalu tinggal masukkan batasnya mulai dari batas atas sampai batas bawahnya dengan dikurang tentunya dari batas atas sampai batas bawah. Nah, dalam teorema kalkulus yang kedua ini atau di integral tentu ini, penulisan yang seperti ini itu bisa kita tulis dengan penulisan lain gitu ya, bisa kita tulis dengan penulisan lain seperti ini. Jadi ya, ini integral, kita lihat tadi deh apa ini nih ya, integral ini bisa kita tulis, saya taruh ke sini deh. Jadi teorema yang sebelumnya,
integral A sampai B dari fx dx yang menyatakan sama dengan fb dikurang fa, ya kan, kurang fa. Ini bisa ditulis, dapat dinyatakan, ya kan, atau dapat ditulis dengan sebagai berikut, ya, gini. Integral A sampai B dari fx dx, kita tidak lagi menggunakan ini gitu ya, atau kalau memang ini kita tulis lagi gini, akan menjadi gini, fx, ini ya, saya tulis lagi, saya tulis dulu, dikurang fa, ya, sama dengan, karena fungsi f besar ini adalah hasil dari integral fungsi f kecil, bisa kita tulis berarti fx, nah gini, dengan batas A sampai B, nah gitu. Jadi boleh ditulis seperti ini ya, boleh penulisan seperti ini, nah, seperti ini boleh penulisan yang lain gitu ya. Jadi terserah mau seperti apa, biasanya yang diajarkan di sekolah itu seperti ini gitu penulisannya ya, sama aja sebenarnya, tapi kita ikuti yang secara umum aja ya, yang seperti ini. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita akan menggunakan penulisan seperti ini. Oke, di contoh selanjutnya kita lanjut next. Oke, nomor 4 contoh ya. Hitunglah integral batas min 1 sampai 2 dari 4x dikurang 6x kuadrat dx. Nah, kita coba ya. Langkah pertama adalah integralkan terlebih dahulu 1 sampai 2 dari 4x dikurang 6x kuadrat dx gitu ya. Sekarang kita integralkan terlebih dahulu. 4x dx integralnya adalah 2x kuadrat, ya kan, dikurangi ini 6x pangkat 2, pangkatnya jadi 3 tambah 1, lalu 6 dibagi 3 adalah 2 kan, 2x pangkat 3. Lalu dengan batas penulisan seperti ini, batasnya min 1 sampai 2, penulisannya seperti ini, sama dengan kita masukkan dari batas atasnya, berarti di sini kita punya 2 kali 2 pangkat 2 dikurangi 2 kali 2 pangkat 3 dikurang dalam kurung ya, 2 kali min 1 pangkat 2 masukkan batas bawahnya dikurangi 2 kali min 1 pangkat 3. Gini, maka 2 kali 2 pangkat 2 adalah 8 dikurangi 2 pangkat 3 8 dikali 2 adalah 16 dikurang dalam kurung min 1 pangkat 2 adalah 1 dikali 2 2 dikurangi min 1 pangkat 3 adalah min 1 kali 2 adalah plus 2. Ini ya. Oke, berarti ini hasilnya adalah min 8 dikurang 4 atau sama dengan min 12. Nah, gini jadi penulisan lainnya. Oke, paham ya? Jadi tata cara penulisannya adalah seperti ini gitu, untuk menyelesaikan integral tentu. Jadi mudah sebenarnya ya, sama aja intinya, integralkan dulu, lalu setelah integralkan tinggal masukkan batasnya, sama aja gitu ya, seperti ini. Oke, next. Nah, selanjutnya setelah kita memahami integral tentu dengan teorema dasar kalkulus kedua, ya kan, maka kita akan masuk langsung ke metode substitusi. Salah satu teknik pengintegralan atau teknik mengintegralkan yaitu metode substitusi ya. Sebelumnya kita telah disajikan metode tentang substitusi power of rules, aturan pangkat gitu ya, aturan pangkat di pertemuan atau di video saya yang sebelumnya gitu. Kalau kamu perhatikan di situ yang saya bilang akan jadi cikal bakal untuk substitusi, teknik integral substitusi ya, itu dia. Di integral di aturan tersebut gitu kan, dapat diperluas menjadi bentuk umum ya kan, yang akan disajikan dalam teorema yang bawah ini gitulah. Nah, teoremanya gini, substitusi. Jadi aturan main di integral, tidak semua bentuk integral bisa langsung kita integralkan gitu ya, tapi harus diproses di tahap pertama dulu, baru setelah itu bisa diintegral langsung gitu. Kalau di contoh-contoh sebelumnya kan
kita disajikan dengan soal-soal yang langsung bisa diintegralkan gitu. Ternyata di sini tidak bisa semua gitu tapi harus ada satu step dulu sebelum bisa diintegralkan seperti biasa. Nah, step itu salah satunya dengan metode substitusi. Caranya sekarang teoremanya kita lihat. Di sini ada substitution rules for indefinite integral. Di sini ada kita sedikit balik ke integral tak tentu lagi ya. Kita sedikit balik integral tak tentu. Di sini ada aturan substitusi integral tentu, integral tak tentu gitu ya. Atau aturan substitusi untuk integral tak tentu. Misal G adalah suatu fungsi yang terdiferensialkan atau diturunkan, atau G adalah suatu fungsi yang diturunkan, dan kita misalkan F besar ini adalah antiturunan atau integral dari F kecil, dari fungsi F kecil, maka integral bentuknya seperti ini teoremanya ya. Nah, integral F dalam kurung Gx, nah ini di dalam fungsi F nya terdapat satu fungsi yang bisa kita turunkan, dan dimana turunannya itu adalah tepat di sebelahnya gitu ya, atau bisa dalam bentuk lain gitu, sama dengan F besar Gx plus C. Nah, sekarang kita coba buktikan. Dimana kita coba lihat, perhatikan ruas kanan ya. Ini ketika kita turunkan maka hasilnya itu ke sini ya. Ketika kita turunkan hasil itu sebelah kiri ya, maka ruas kanan itu kan F dalam kurung Gx gitu ya plus C. Ini kita turunkan, ini kita turunkan, atau ini kita tulis gini, kita turunkan terhadap X ya, dx gitu. Nah, sama dengan, ingat aturan penurunan satu fungsi, berarti kan ini artinya F aksen Gx gitu ya, F aksen Gx dikali turunan dari dalam fungsinya, yaitu G aksen X turunan konstanta yaitu 0 gitu kan, turunan konstanta yaitu 0 gitu. Nah, F aksen Gx nya F besar ininya, F besar kan apa di sini, F besar ini adalah anti turunan atau integral dari F ya kan ya, berarti F besar ini adalah F aksen X itu jika diturunkan adalah X kan gitu ya, F adalah integral dari F, berarti turunan F itu adalah F besar, turunan F besar adalah F kecil gitu kan, atau dengan kata lain F kecil jika diintegralkan hasilnya F besar gitu, maka F aksen X ini ketika diturunkan menjadi F kecil Gx dikali G aksen X. Nah, maka teorema ini terbukti gitu kan ya, teorema ini jadi terbukti bahwa jika aturan substitusi pada integral tak tentu itu seperti ini. Nah, untuk penerapan contohnya gimana? Gini, biasanya gitu ya, untuk menyelesaikan integral tak tentu dengan metode substitusi, kita punya fungsi seperti ini. Misal integral F Gx G aksen X dx gitu ya. Ini bisa kita tulis gini, atau bisa kita dengan cara misalkan ya, dengan cara yang pertama itu misalkan, kita misalkan siapa yang kita misalkan, ini fungsi yang di dalam F atau Gx, misalkan U gitu kan, di buku banyak tuh, U sama dengan Gx. Nah, U sama dengan Gx, maka ini kedua ruas kita turunkan, du adalah 1 gitu ya, turunan U du adalah 1 sama dengan G aksen X dx. Nah, ini maka bentuk integral ini akan menjadi seperti ini. Setelah kita misalkan integral F Gx, Gx nya tadi U, berarti Fu gitu ya, dan G aksen X dx jadi apa? Du. Nah, seperti ini. Jadi
teorema tersebut bisa kita buat jadi seperti ini, gitu ya. Nah, biasa penerapan di soal seperti ini kita mengerjakannya, gitu. Integral FU DU, gitu ya. Atau ketika kita integralkan F besar U, gitu kan, F besar U plus C. Nah, sama dengan balikan lagi U-nya. U-nya itu adalah siapa? GX. GX. Nah, gitu plus C. Nah, seperti itu. Jadi bisa ditulis seperti ini ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh. Nah, hitunglah. Nah, kita coba hitung gitu. Kita jawab sini. Integral X pangkat 3 akar X pangkat 4 tambah 11 dx. Nah, kira-kira yang mana kita misalkan gitu. Sekarang gini, di sini ada dua bentuk integran. Ini namanya kan integran ya. Ada, kita jangan lihat akarnya deh. Kita lihat angka yang di dalam akar. X pangkat 4 tambah 11. Ya, di sini ada X pangkat 3. Yang mana yang bisa kita turunkan dan turunannya itu ada di sebelahnya gitu loh. Gimana? Coba. Kita misalkan yang mana? Atau dengan kata lain gampangnya gini, misalkan aja integral, misalkan apa, lihat pangkatnya paling tinggi gitu kan ya. Nah, ini ada 4 X pangkat 4, ketika kita turunkan kan pasti pangkatnya akan menurun, atau dengan kata lain pangkatnya berkurang gitu kan. Nah, pangkatnya berkurang di sini ada pangkat 3 karena 4 kurang 1 kan 3, berarti yang kita misalkan ya di dalam akar ini, misalkan U sama dengan X pangkat 4 plus 11. Nah, ini cara pengerjaan seperti ini. Maka kita turunkan kedua ruas sama dengan nih 4X pangkat 3 dx. Lihat, di sini di soal hanya ada X pangkat 3 dx. Ini hanya ada ini kan, kita tinggalkan. Maka 4-nya kita tarik ke kiri. Jadi 1/4 du sama dengan X pangkat 3 dx. Nah, maka integral ini akan menjadi apa? Integral X pangkat 3 dx tadi jadi 1/4 du. Ya kan, di sini du. Nah, ini yang dalam akar ini, lihat. U itu kan X pangkat 4 plus 11, berarti akar U. Nah, gitu kan jadinya. Sama dengan ini 1/4 karena konstanta boleh keluar. Integral. Nih, akar itu kan pangkat setengah, ya enggak? du. Nah, maka ini bisa kita integralkan biasa. Nah, ini yang tadi saya bilang, tidak semua bentuk integral bisa kita langsung integralkan, alias bisa kita kerjakan dengan melalui satu step awalannya dulu. Nah, seperti ini. Ini namanya metode substitusi gitu ya. Maka kita integralkan 1/4 dikali U pangkat setengah, integralnya adalah 2/3 U pangkat 3/2, ya kan, plus C. Nih, coret jadi 2, sini coret. Maka hasil integralnya saya buat di sini deh, sama dengan apa? 1/6 U pangkat 3/2 plus C. Nah, balikan lagi. U nya itu siapa? U nya itu adalah, lihat, tadi kita misalkan ini kan, berarti X pangkat 4 plus 11 pangkat 3/2 plus C. Karena di dalam akar, di dalam soal itu bentuknya akar, kita balikan lagi jawaban kita dalam bentuk akar. 1/6 nih, 3/2 itu kan 1 tambah setengah tadi kan ya. Berarti ini boleh kita tulis X pangkat 4 tambah 11, ini kan pangkat 1, dikali X pangkat 4 tambah 11 pangkat setengah atau akar, ya kan, X pangkat 4 tambah 11 plus C. Nah, ini dia hasil integralnya. Jadi seperti itu ya untuk teknik integral substitusi dengan metode substitusi. Next. Nah, sama soal nomor 10, kita coba jawab. Integral kita langsung misalkan aja deh. Misalkan, siapa yang kita misalkan? Siapa? Yang ada di dalam akar. U sama dengan X kuadrat tambah X. Maka du sama dengan turunan ini adalah 2X plus 1 dx gitu ya, dx. Nah, maka integralnya langsung mudah. Integral 0 sampai 4 itu kan. Nah, ini integral tak tentu nih. Ini udah langsung integral, ini integral tentu, integral tentu. Nah, cara untuk mengerjakan integral tentu
Ini harusnya soalnya dibalik sini ya, nggak apa-apa. Gini deh, tinggal integral terus masukkan lagi gitu gampangnya. Sekarang gini, oke, kita integralkan. Ini akar X jadi akar U, ya kan? Ini 2X plus 1 dx jadi apa, du? Nah gitu, sama dengan integralkan, atau kita buat dulu integral 0 sampai 4, jadi nggak ada bentuk akar pangkat, jadi bentuk pangkat gitu ya. Nah, sama dengan apa nih, 2/3 U pangkat 3/2 batasnya, gitu nih. Ini bedanya dengan integral tak tentu tadi ya. Ini integral tentu, integralkan dulu baru tinggal masukkan gitu, tapi kita jangan lupa balikin dulu U nya siapa gitu. Itu di sini 2/3, U nya siapa, 2x kuadrat tambah x batas 0 sampai 4. Nah sekarang kita masukkan 0, 4 batas atasnya dulu, 2/3 kali 4 pangkat 2 16 tambah 4 dikurang 0 tambah 0 0 ya, berarti 0, sama dengan 2/3 kali 20 alias 40/3. Nah gitu, jadi hasil integral tak tentunya adalah 40/3. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oh pangkatnya, sorry, pangkat, ada pangkat di sini, ada 3/2 ya, 3/2. Oh ya, sorry, ada pangkatnya rupanya, lupa, nggak ketulis. Gini, sorry, ada pangkatnya mas bro. Ini 3/2 ya. Oke, berarti yang di sini kalau 0 tambah 0 pangkat ini 0 ya, betul ya. Berarti di sini 2/3 kali 20 pangkat 3/2. Nah udah gini aja gitu, karena sudah nggak bisa di apa-apakan lagi gitu ya. Seperti ini aja nggak apa-apa gitu. Jadi ini untuk metode substitusi baik untuk yang integral tentu maupun integral tak tentu, jadi masih mudah. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Next. Nah terakhir adalah aturan substitusi untuk integral tentu. Yang sebelumnya tadi contohnya ini harusnya untuk contoh soal di materi ini ya, tapi nggak apa-apa gitu. Nah sekarang gini, yang tadi udah saya bahas juga sekalian, aturan substitusi untuk integral tentu dengan yang ada batasnya tadi. Nah caranya ini kan saya pakai caranya, lihat deh, saya substitusikan dulu terus saya langsung masukkan gitu ya, tapi ternyata di teorema beda. Nah ada cara lain lagi sebenarnya gitu. Nah caranya seperti ini, kita langsung masuk gini nih, gimana saya tulisnya, langsung contoh aja anaknya, kita coba lihat contoh. Nah gini, integral 0 sampai 1 dari x plus 1 per x kuadrat tambah 2x tambah 6 pangkat 2 dx. Nah ini kan kita awali dengan metode substitusi, betul ya. Yang kita misalkan gitu adalah di sini deh. Kita misalkan, siapa yang kita misalkan? U sama dengan ini kan, yang bawahnya x kuadrat tambah 2x tambah 6. Nanti akan saya tunjukkan, ini di sini akan saya tunjukkan penggunaan teorema C gitu ya. Nah sekarang lihat dulu di sini. Ini kita turunkan dulu deh, du sama dengan 2x tambah 2 dx. Nih, lihat di atas x plus 1 dx, di sini ada 2x plus 2. Berarti dengan kata lain ini dia boleh kita keluarkan, bisa kita faktor x plus 1 dx. Nah ini du. Di sini kita punya x plus 1 dx doang, berarti 2 ini pindah ke sini alias setengah du sama dengan x plus 1 dx. Nah gitu kan. Nah sekarang lihat gunanya teorema ini, lihat ya di sini. Kalau tadi kan di sebelumnya saya langsung masukkan ya, ini saya langsung masukkan setelah saya integralkan dengan metode substitusi, saya langsung masukkan batasnya gitu kan. Nah tapi di teorema ini menyatakan lain gitu. Kita baca misal G kontinu ya, turunan kontinu, punya turunan yang kontinu pada A dengan A, B, dan F itu juga kontinu pada range dari G gitu ya. Maka bisa kita
lihat di sini integral A B f gx kali g aksen x dx sama dengan, lihat nih, di sini adalah batasnya jadi GB dan GA ya, dari FU DU. Nah, U-nya adalah ini. Apa artinya? Jadi setelah kita misalkan si U-nya sama dengan GX, B-nya adalah GX, maka batasnya, baik batas atas maupun batas bawahnya, itu kita masukkan substitusi ke nilai GX untuk mencari batas yang baru. Nah, gitu. Sekarang kita lihat sini. Kita lihat di sini batas atasnya 1, batas bawahnya 0. Ya, kita lihat U, karena tadi kita misalkan U gitu ya, yang jadi G. Tadi kan di sini dinyatakan gini, U sama dengan GX. Nah, di sini GB GA. Jadi fungsi GX yang kita masukkan batas atasnya adalah B dan batas bawahnya A. Sekarang masuk ke contoh soal sini. U ketika X-nya sama dengan 1 batas atasnya, maka menjadi apa U-nya di sini? Atau kita buat G1 gitu ya, GB lah gitu, atau G1, kita tulis G1 sama dengan batas atasnya akan menjadi berapa? Masuk substitusi 1 kuadrat, 1 tambah 2 kali 1 2, 1 tambah 2 3, 3 tambah 6 9. Nah gitu, batas atasnya. Ini batas atas, saya tulis batas atas. Nah gitu. Nah sekarang batas bawahnya gimana? Sama, U ketika X nya masuk batas bawahnya 0, maka GA gitu kan, sama dengan G 0, sama dengan berapa nih nilainya? Ini kan 9, ketika masuk 0, U nya adalah 6. Ini batas bawah. Nah, teorema seperti ini. Kita langsung masuk ke soal. Berarti integral ini akan menjadi, integralnya bukan batas 0 sampai 1 lagi, tapi apa? 6 sampai 9 gitu loh. Dari apa? X plus 1 dx tadi jadi setengah, ya kan? Lalu yang bawah ini kan x kuadrat plus 2x plus 6 pangkat 2 dan jadi du, ya kan? Atau gini, saya buat 1 per u pangkat 2 gitu ya, du. Nah, jadi kita ubah jadi pangkatnya tidak pecahan. Ini kita pangkatkan negatif ya, setengah kali u pangkat min 2 du. Nah gitu, teorema yang C itu menyatakan seperti ini gitu ya, menyatakan seperti ini, batasnya diganti gitu. Sekarang kita kerjakan, selesaikan integralnya. Setengah u pangkat min 2 itu adalah di sini jadi min 1 kan ya, u pangkat min 1 ya, jadi 1 per u. Nah, batas bawahnya adalah 6, batas atasnya 9. Baru kita masukkan seperti biasa gitu. Sekarang gimana? Kita ganti dulu, substitusi lagi. U nya jadi apa? 1 per U nya jadi X kuadrat tambah X tambah 6 ya, tambah 2X, di sini 2X plus 6. Batasnya 6 sampai 9. Sekarang kita masukkan ini, masuk X nya 9. X nya 9 tadi berapa? Belum ya, kita lihat. Min setengah dikali 1 per 9 tadi dulu sebentar. Gini, sorry, kita jangan dulu diganti, sorry ya, gini, teorema, kita ikuti teorema, sorry, ikutin teorema ya. Ini saya langsung, jadi nggak usah diganti dulu U nya, jadi sampai kita masukkan nilainya, nih kita masukkan U nya 9, karena kan tadi di sini gini ya. Nah, di teorema kan juga berbunyi seperti itu. Ini di sini. Di teorema juga menyatakan seperti itu. Berarti kita masukkan batas U-nya adalah 9. Berarti min setengah kali 1/9 dikurangi dalam kurung min setengah dikali 1/6. Nah, sama dengan berapa nih? Min 1/18 ditambah 1/12 gitu ya, sama dengan, jadikan berapa? 36 ya, jadikan 36 bagi 18 min 2 kali min kan, lalu ditambah ini berapa? 3, hasilnya adalah 1/36. Nah gitu,
Jadi di teorema yang C berbunyi seperti itu ya. Ini setelah substitusi di sini. Jadi di teorema C ya gini, setelah kita dapat batas yang lain ya, setelah kita masukkan batas atas ataupun batas bawahnya ke Gx-nya sini yang kita misalkan sebagai U tadi, maka setelah kita dapat integralnya dalam U gitu ya, dalam misalkan U, maka kita integralkan dulu dia setelah sampai bentuk U gini, lalu kita masukkan nilai batasnya. Jadi jangan diubah dulu, jangan diubah, tapi kita langsung masukkan gitu lah. Itu di teorema yang ketiga. Kalau misalkan mau dikerjakan seperti cara saya yang di example 10, ini juga sebenarnya sama ya, ini sebenarnya sama. Nah, kalau mau dicoba silahkan. Dan saya juga udah nyoba yang ini, saya juga udah nyoba dengan cara yang di example 10 itu juga sama gitu ya. Jadi silahkan kamu coba ya soal ini dengan seperti example 10 ya. Coba kamu kerjakan soal ini dengan example 10 yang saya sudah buat gitu ya. Apakah sama hasilnya 1/36 atau tidak gitu ya. Pasti hasilnya juga sama. Oke. Nah, ini latihan untuk memperkuat konsep kamu ya. Silahkan kamu kerjakan. Oke, cukup sampai sini dulu. Saya rasa video yang kedua ini mudah-mudahan ada manfaatnya gitu ya. Nanti tinggal dilanjut ke materi teknik integral dengan metode parsial gitu yang belum saya bahas. Oke, kurang lebihnya mohon maaf, berlatih ya, jadi biar lebih cekatan itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.